Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar latihan penilaian akhir semester di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Kita akan bahas soal dan kunci jawabannya ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Karena ini latihan soal berarti ini termasuk ke latihan-latihan saja. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 3, berarti pilih ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Seperti ini. Nah, misalnya adik-adik di sini mau lihat kelas 3 tema 4, berarti pilih yang ini ya, klik putar semua. Kemudian nanti adik-adik bisa cari di sebelah kanannya akan ada daftar pembelajarannya. Bisa cari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik. Kita mulai dengan bagian pertama yaitu pilihan ganda. Nomor 1, menghargai setiap orang untuk memeluk agama masing-masing merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila keberapa? Nah, ini tadi memeluk agama ya. Berarti sila ketuhanan yang Maha Esa ya, sila pertama atau ke-1. Yang bukan merupakan makna sila ke-1 dalam Pancasila yaitu percaya pada adanya Tuhan, ini benar. Bebas memeluk agama, ini benar. Saling kerjasama, ini harusnya bukan ya adik-adik ya. Nah, ini termasuk ke persatuan atau sila ketiga. Berarti jawabannya adalah yang C. Toleransi ini termasuk ya. Berikut contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Membantu teman, kemudian diskusi, melaksanakan ibadah, saling menghargai. Sila kedua ya. Nah, kalau sila kedua itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini sila keempat. Ya, kemudian beribadah sila ke-1. Ya, jadi jawabannya adalah membantu teman. Simbol sila kedua. Nah, sila kedua itu apa ya adik-adik ya? Bintang, rantai, pohon beringin, atau padi dan kapas. Jawabannya adalah rantai. Kalau bintang sila pertama, pohon beringin sila ketiga, padi dan kapas ke-5. Lalu menggalang kegiatan sosial dan meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan merupakan pengamalan sila keberapa? Nah, ini berarti kita lihat nih, gotong royong ya, ini bersatu berarti sila persatuan Indonesia atau sila ketiga. Yang bukan merupakan jenis cerita. Nah, yang bukan jenis cerita itu apakah dongeng, cerpen, kemudian mitos atau majalah? Nah, yang jawabannya adalah majalah, dia bukan jenis cerita ya, tapi ini adalah jenis, media ya. Cerita khayalan atau fiksi yang biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan juga diceritakan turun-menurun, termasuknya apa? Legenda, dongeng, mitos, atau sejarah. Nah, kalau yang fiksi untuk mengandung nilai pendidikan, ini dongeng ya adik-adik ya. Cerita Si Kancil dan Petani merupakan salah satu cerita apa? Legenda, dongeng, mitos, atau sejarah. Nah, ini termasuk ke dongeng ya adik-adik ya. Tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Ini termasuk apa? Tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh antagonis, atau protagonis. Nah, dia paling banyak diceritakan berarti tokoh utama. Tempat di mana tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Misalnya di dalam bangunan tua, sebuah gedung, dan lain sebagainya. Nah, berarti ini adalah latar belakang, latar tempat, latar waktu, background. Nah, karena di sini adalah nama tempat ya, jadi kita masuknya adalah latar tempat. Berikut manfaat hutan bakau kecuali apa? Menahan rembesan air ke laut dalam sebagai perangkap zat pencemar dan limbah industri, melindungi pantai dari erosi dan abrasi, pembabatan hutan bakau dapat dijadikan usaha pertambakan. Nah, ini yang bukan ya. Nah, karena ini yang ditanya adalah kecuali.
Kegiatan yang menghasilkan barang adalah guru, dokter, tukang cukur, atau penjahit. Yang menghasilkan barang adalah penjahit ya. Guru ini menghasilkan jasa, ya ilmu pengetahuan. Dokter juga, tukang cukur juga bukan barang yang dihasilkan ya, dia juga jasa. Nomor 13, kegiatan yang menghasilkan jasa adalah pengrajin kayu, bukan, dia hasilnya adalah kerajinan. Kemudian arsitektur, nah ini termasuk jasa ya, Karina simpan dulu. Petani bukan karena ada hasil pertaniannya. Produksi tempe juga bukan karena nanti hasilnya adalah tempe. Jadi jawabannya adalah arsitektur. Nomor 14, bukan produk yang dihasilkan dari pengrajin kayu, yaitu meja, kursi, pintu, kaca. Tentunya jawabannya kaca ya. Tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh polisi hutan? Yang tidak boleh ya, menjaga tata tertib ini harus dilakukan, mendampingi pengunjung, mengatur penebangan hutan, atau memberikan pengarahan. Nah, kita lihat ini polisi hutan dia tidak mengatur penebangan hutan ya, karena sudah ada aturannya ya. Nomor 16, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut ekologi, zoologi, botani, atau bioteknologi. Nah, kalau tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan itu adalah ekologi ya adik-adik. Yang bukan merupakan tumbuhan langka dan dilindungi di Indonesia adalah bunga bangkau, melati, Rafflesia arnoldi, atau bunga edelweiss yang bukan tumbuhan langka. Nah, ini adalah bunga melati ya karena masih banyak ditemukan. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan. Mempermudah aktivitas, merusak moral, ya ini bukan. Menciptakan budaya malas, bukan. Pemborosan juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 19 yang tidak digunakan nelayan menggunakan teknologi modern adalah pukat harimau menggunakan radar, kemudian menggunakan jaring dan sampan menggunakan bom ikan. Jadi yang tidak menggunakan teknologi modern berarti yang masih menggunakan teknologi tradisional, berarti jawabannya yang C. Berikut bahan yang dapat didaur ulang, kantong plastik, kertas, styrofoam, atau kaleng. Nah ini yang bisa didaur ulang, kertas dan kaleng. Nah yang bisa ini sebetulnya bisa didaur ulang ya adik-adik ya. Nah ini Karina anggap kertas bisa didaur ulang. Ya, kaleng juga masih bisa. Kantong plastik juga bisa didaur ulang ya. Nah, berarti ini Karina anulir soalnya, tapi mungkin kalau kita bisa perbaiki menjadi kecuali, kita bisa jawab ini ya, styrofoam ya. Lalu apa arti penting Pancasila bagi negara Indonesia? Nah, yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nomor 2, sebutkan makna sila kedua Pancasila. Yaitu setiap manusia setara, sejajar, lalu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, lalu anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Yang nomor 3, perhatikan cerita di bawah ini. Nah ini adik-adik nanti boleh baca ceritanya ya, di pause dulu lalu mencoba menjawab dahulu. Apa pesan moral yang kita pelajari dari cerita di atas? Nah ini akan kita jawab. Yaitu nikmatilah kehidupanmu, tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawakan lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Nomor 4, perhatikan teks berikut. Nah, nanti boleh dibaca teksnya ya. Latar waktu dan tempat pada teks di atas adalah pagi hari di dalam kelas ya adik-adik. Nah, sambil menunggu bel nih ya. Jadi dia di dalam kelas. Kemudian apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen. Lalu konsumsi adalah
Kegiatan menggunakan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nomor 6, sebutkan 3 contoh mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar Anda. Nah, kalau ini nanti disesuaikan ya adik-adik dengan lingkungan adik-adik. Nah, ini Karina contohkan misalnya petani, guru, tukang kayu, atau pedagang sayur dan masih banyak lagi. Nomor 7, jelaskan proses terjadinya meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Yaitu mulai dari pohon di hutan ya, lalu ditebang pohonnya, lalu kayunya diangkat ke kota sampai di pengrajin kayu, lalu dibuat oleh pengrajin kayu dan dipajang di toko mebel. Lalu dibeli ya, lalu diantar ya. Kemudian nomor 8, apa yang dimaksud keseimbangan ekosistem? Yaitu suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nomor 9, mengapa kita perlu memakai pensil secara hemat dan efektif? Karena bahan membuat pensil yaitu campuran dari grafit dan tanah liat, kemudian dibalut menggunakan kayu. Nah, kayu yang ditebang itu berasal dari pohon adik-adik. Jika kita tidak menghemat, maka pohon di lingkungan kita akan cepat habis, dan itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Lalu mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Yaitu untuk mengurangi jumlah sampah dan menambah nilai guna pada barang tersebut. Pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.